Kalau milad dengan maulid sama. Kalau milad waktu wiladah, waktu lahirnya, namanya milad. Kalau maulid dua, bisa waktu, bisa tempat. Tempat lahirnya bisa makanul wiladah, berarti Makkah kalau Nabi Muhammad. Kemudian kalau maulid juga maknanya waktul wiladah, waktu lahirnya. Kalau milad hanya satu, waktu wiladah. Kalau maulud, walad, anak yang lahir, anak yang lahir. Makanya istilahnya boleh pakai tiga tuh, maulid, milad, maulud. Meninggal usia 28 tahun Sayyidah Fatimah. Iya. Beliau lahir Nabi umur 35 tahun. Beliau wafat 11 Hijriah. Nabi umur 63 atau 60, kan hilaf itu. 63 60. 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Sayyidah Fatimah wafat. Tapi Nabi suka kasih tahu tuh. Waktu Nabi dalam keadaan mau meninggal, bisik-bisik di telinganya Sayyidah Fatimah, anti awalu ahli baiti luhukan bi. Kamu adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku, kata Nabi. 6 bulan berikutnya meninggal Sayyidah Fatimah. Lahir 20 Jumadil Akhir, wafat 3 Jumadil Akhir. Bulan sama kan? Lahir 20, wafat tanggal 3. Kita berarti ketong yang hitung Masehi ini kalau pakai Hijriah umur sebenarnya lebih. Dia ada selisih. Ada selisih. 11 hari kalau tidak salah ke berapa hari. Catatan 50 kalau Hijriah sudah. Dia selisih. Kalau Masehi kan mengklaim hitungannya miladnya Isa. Klaim saja, klaim. Gak ada kepastian Nabi Isa lahir kapan. Nah, Rasulullah punya lahir saja hilaf. Cuma yang masyhur 12 Rabiul Awal. Ada hilaf. Itu. Tahunnya tahun 600-an ya, Masehi. Itu. Bulannya hilaf. Sampai ada pendapat Nabi lahir di Ramadan. Di kitab Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil Syekh Al-Amiri. Nah, ada hilaf kalau dia punya tanggal itu ya, dan bulan hilaf. Itu. Amul filnya yang sepakat. Tahun gajahnya itu. Tapi harinya berapa hari dari tahun gajah itu hilaf juga. Nah, berapa hari. Makanya sahabat mengusulkan hitungan Hijriah waktu itu kan pakai hari lahirnya Nabi. Ada yang menolak. Dia bilang kalau itu berarti tasyabuh bin Nasara. Nasara mengklaim menghitung Masehi itu menggunakan kelahiran Nabi Isa. Itu. Di surat Al-Kahfi itu kan pakai dua hitungan 2 tahun tuh, Hijriah dan Masehi itu. Walabithu fi kahfihim salasa mi'ati sinin. Salasa mi'ah sinina wasdadu tis'ah. Dan mereka tambahkan 9. Itu Ashabul Kahfi tinggal di dalam goa 300 tahun. Dan mereka tambahkan 9. Ada yang mengatakan 300 tahun itu hitungan Masehi. Mereka menambahkan 9 Hijriah. Ada yang terbalik. Yang 300 tahun itu hitungan Hijriah. Mereka ahli kitab menambahkan 9 Masehi. Jadi yang 300 tahun, satu hadis, satu riwayat mengatakan itulah sahabat yang bertanya kepada Nabi, 300-nya itu Hijriah. Kemudian ayat menurunkan firman wasdadu tis'a, dan mereka ahli kitab tambah 9, 309 tahun. Nah, 9 yaitu Masehi. Jadi ada dua jalur periwayatan. Yang pasti di situ 2 perhitungan, Hijriah dan Masehi.
Itu waktu milik Allah semua. Mau hijriah, mau masehi, mau apa. Gitu. Cuma dianjurkan kita lebih hafal yang hijriah sebenarnya. Kita punya kalender sekarang kan tabu balik. Yang hijriahnya kecil. Yang masehinya besar. Padahal syiarnya kita itu harus yang hijriah yang besar. Itu di zaman penjajah baru dirubah itu. Kalau sebelum penjajah masuk, orang lebih hafal hijriah. Yang memperkenalkan masehi itu penjajah. Cuma kata ulama sudah apa-apa, sudah kan masalah waktu kan. Begitu. Tapi kalau sekarang ditanya anak-anak hafal bulan-bulan Masehi dengan Hijriah, orang lebih hafal yang Masehi. Januari sampai Desember dihafal. Jadi banyak itu adat-adat mereka secara tidak sadar kita praktekkan itu. Contoh kasih makan anak. Kita kan bilang am ya, mam ya. Itu dari sana. Itu mam itu dari kata ham. Ham itu daging babi. Jadi orang-orang kafir dulu kalau kasih makan, nompi anak-anak daging babi, dia bilang ham ya, ham. Makan ini daging babi. Nah, Tom bilang ham. Jadi mam. Kalau Nabi kasih suap Hasan wal Husain, Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bukan mam. Ham. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, begitu. Kita tidak tahu yang kita bicara itu apa. Padahal artinya makan babi. Makanya dia daging kan nama daging ham tuh. Daging ham itu daging. Nah, terus itu di kamus orang-orang Eropa punya kosakata itu, kata kerja mam atau ham itu kata kerja makanlah daging babi. DP arti meratapi yang dilarang. Ada yang bilang jangan masukkan air mata. Riwayat palsu semua itu. Ruhnya sudah, jasad sudah nggak ada. Kecuali masuk di kuburan ada hilaf tuh kan, ruh dibalikan lagi ke jasad. Ada ulama bilang begitu. Ada yang bilang enggak, tetap ruhnya. Ayo. Abu Bakar cium sambil menangis. Ya. Pasti ada basah air mata itu, kena di Rasul itu. Nah, cuma kan tidak. Yang dimaksud berlebihan, basah-basah kung. Nah, tapi kalau cium kung ada kena sedikit basah, nggak ada rasa sakit apa. Saya termasuk orang yang meyakini kalau orang mukmin meninggal gak ada rasa sakit. Termasuk saya. Riwayat yang ketika rasanya ditusuk-tusuk pedang, dicabik-cabik, itu sudah diteliti oleh ulama hadis, riwayatnya palsu kebanyakan. Karena yang pertama bertentangan dengan Al-Quran. Ini orang sudah baik, mukmin, meninggal kok sakit. Dia punya salah apa? Dia sudah taat, apalagi Rasul. Bertentangan dengan firman wala yazlimu rabbuka ahada. Penciptamu tidak pernah zalim kepada siapapun. Apalagi Rasulullah. Masa Rasulullah rasa sakit ketika dicabut nyawanya? Itu yang pertama tuh. Yang kedua, orang-orang yang baik kalau meninggal kan disebutkan oleh, ada kitab namanya At-Thariq ila Husnil Khotimah, karya Syekh Mahmud Al-Misri. Kitab yang membahas tentang meninggal secara Husnul Khotimah. Itu orang-orang yang baik itu meninggal punya ciri-ciri. Di antaranya keluarnya air mani. Terus ada keringat di jabinah. Tuh. Keringat dingin di jabinah. Kemudian wajah senyum. Ya, bahkan ada yang tertawa lagi waktu meninggal. Nah logikanya, mana ada orang sakit senyum. Rasa sakit tapi senyum itu terada. Pasti nikmat. Mana ada sakit keluar air mani. Air mani itu adalah kenikmatan yang keluar. Itu artinya apa? Ruhnya ketika dicabut dia rasakan kenikmatan. Ya, makanya ulama mengatakan boleh jadi yang sakit itu
bukan orang mukmin gitu. Kalau orang baik gak mungkin. Orang baik husnul khotimah enak meninggalnya. Baru yang ketiga, menerjemahkan kata sakratul maut dengan kata sakit dalam kematian. Secara bahasa salah penterjemahan. Sekarat bukan mati sakit. Sekarat mabuk. Mabuk di dalam kematian. Itu wajar-wajar saja. Orang mau lepas ruhnya dari jasad, ya dia kayak gak sadar. Tuh. Orang mabuk kan tidak sadar. Jadi keluarnya tuh kayak orang mabuk. Tidak sadar. Nah, bukan sakratul maut artinya sakit dalam kematian. Itu. Tapi tidak sadar ketika ruh itu keluar dari jasad. Nah, itu ada ulama Said Abdullah Al-Ghomari, beliau jelaskan begitu. Beliau kritik keras tuh. Beliau bilang hadis begitu palsu semua. Meninggal ditusuk-tusuk. Rasanya seperti ditusuk-tusuk pedang atau domba yang masih hidup ditarik dengan kayu yang berduri, bulunya sakitnya seperti itu. Wah, menakutkan orang. Wah. Meninggal enak gitu ya. Kalau yang mukmin ya, makanya kan di hadis Nabi katakan innal mu'mina, hadis ya, idza hadarahul maut busyira bil jannati. Orang mukmin kalau mau meninggal itu Allah kasih kabar gembira kepadanya dengan surga. Kemudian dikirim malaikat. Al-Qur'an malaikat alladzina istaqamu qalu rabbuna Allah qala rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Itu kan malaikat lagi bicara sama orang mau meninggal. Jangan takut ya, jangan sedih. Jangan takut karena ini setelah meninggal enak nih. Wala tahzan, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu dapat kabar gembira dengan surga sesuai amal yang kau lakukan di dunia. Tidak ada tuh informasi malaikat yang menakutkan di situ. Anak sabar ya, ini ada sakit sedikit. Tidak ada. Isinya informasi baik semua. Jangan takut. Takhafu, alla takhafu, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Wa abshiru, kamu dapat kabar gembira. Semua informasinya baik. Gitu. Kalau begitu buat orang jadi takut, kesian. Wah, ini mau meninggal nanti ya, rasa dicabik-cabik. Makanya disunnahkan kalau jenguk orang sakit, jangan cerita-cerita begitu. Iya. Kita kasih motivasi yang baik. Ada dulu Khalifah Umar Abdul Aziz sakit. Ada orang jenguk. Lihat Khalifah sudah sakit nih. Khalifah sakit apa? Sakit begini. Oh, sama dengan tetangga saya. Dia sakit begini nih. Akhirnya dia meninggal beberapa hari yang lalu. Dia sakit begini. Oh, si Umar sebenarnya. Si Umar bilang, kalau orang sakit, si Umar langsung kasih nasihat. Jangan kau ceritakan hal-hal seperti itu di hadapan orang yang sakit. Kau kasih motivasi yang baik. Oh iya, maaf. Terus ini bagaimana, saya mau balik sudah. Dia bilang iya. Kamu pulang sudah. Ada wasiat, wahai Amirul Mukminin, ada satu wasiat. Kalau saya sakit, kamu jangan jenguk saya lagi ya. Maksudnya orang lagi sakit bicara begitu. Kalau saya keyakinan itu orang mukmin gak rasa sakit, enak. Itu sampai air mani keluar itu, muka senyum. Tuh, ada yang wajahnya dia tertawa karena kenikmatan ketika dicabut dia. Kalau fusak, kufar mungkin lah, ya. Fusak. Karena dia meninggal sujud, tak meninggal, nggak sakit. Ada yang para aulia itu kadang-kadang dikasih firasat berapa hari lagi mau meninggal. Al-Habib Alwi Al-Habsyi di Solo, Habib Anis punya abah di Solo itu, waktu pergi ke Palembang, kopirnya sudah sedia kain kafan.
Padahal di Solo beliau mukim. Beliau pergi ke Palembang. Sudah wakofir isi kengkaf. Ternyata sampai Palembang meninggal. Dikasih. Ada juga imam masjid As-Saqaf. Al-Habib siapa? Abdul Qadir. Habib Syekh Piaba. Habib Syekh Ibn Abdul Qadir As-Saqaf. Itu kan jadi imam masjid di Masjid Segaf. Sholat 5 waktu jadi imam. Pas hari Jumat, beliau sudah siapkan semua. Pakaian yang paling bagus. Semua pakaian sudah rapi. Sudah ada firasat. Sudah kasih informasi ke keluarganya nih. Nanti kalau saya meninggal dikuburkan di sini semua. Akhirnya pergi jadi imam sholat Jumat. Imam sholat pas posisi sujud, ini jamaah tunggu sujud lama. Ternyata karena sujud terlalu lama, ada yang inisiatif. Dia bangun, dia gantikan jadi imam. Ternyata Habib sudah meninggal sujud. Dia dapat bonus banyak sekali beliau. Sudah meninggal hari Jumat. Di hadis dikatakan man mata yaumal jum'ati waqahu Allah min azabil qabr. Siapa yang meninggal di hari Jumat, Allah jaga dia dari azab kubur. Jadi waktunya waktu terbaik. Yang kedua, jadi imam. Sholat jamaah. Baru sholat Jumat lagi. Yang ketiga, posisi terbaik. Posisi sujud. Nah, di dalam kitab Husnul Khotimah itu mengatakan tanda penghuni surga itu kalau meninggal dalam posisi terbaik, posisi ibadah. Di sekian ibadah, posisi paling terbaik sujud. Karena sujud itu di hadis paling dekatnya hamba dengan Allah. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Hari baik, hari Jumat. Jadi imam sholat. Lengkap. Itu. Innamal a'malu bi khawatimiha ya. Amalan itu dihitung bagian akhir. Akhirnya kita lagi baca Al-Quran ya, itu dibangkitkan begitu baca Al-Quran. Meninggalnya sujud sholat, yaumul qiyamah bangkit dalam keadaan sujud posisi sholat. Gitu. Nah, tapi posisi itu yang menentukan aktivitas kehidupannya. Iya. Ini kalau dia waktunya habis dengan ibadah seperti itu, baca Al-Quran terus, ya dia meninggal gak jauh dari baca Al-Quran. Rajin sholat, meninggalnya tidak jauh dari sholat. Rajin main catur, nonton sinetron, nonton Korea, tidak jauh dari situ juga. Sepilih. Ya mutul mar'u ala ma asy'alai wa yub'atsu anhu ala ma mata alaih. Imam Munawi. Bukan hadis. Bukan. Laisa min qaulin nabi. Qaul ulama Imam Al-Munawi di kitab Faidul Qadir. Meninggalnya seseorang keadaannya tergantung aktivitas hidupnya sehari-hari. Dan dibangkitkan dia sesuai dengan apa yang dia wafat di akhirnya. Kayaknya banyak-banyak minta doa husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha. Biha kembali ke nama-nama Allah. Ya Allah dengan nama-namamu yang begitu agung ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya, kalau guru kami tambahkan tuh ba'da sihhati, setelah sehat dan panjang umur, wal afiyah dan afiyah. Itu. Tahu bilang kalau doa ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah itu kan artinya tutup dengan kematian kan? Tahu malaikat maut lewat, oh dia ada minta itu. Ini tahu. Makanya ketika tambah ba'da sihhah wa tulil umur wal afiyah, oh dia masih minta panjang umur, nanti jadi. Ya, kasih dulu ya. Kata Sidna Ali yang suka baca doa itu, qasama zahra iblis. Dia sudah menghancurkan punggungnya iblis. Karena ketika orang meminta husnul khotimah, Allah qabul. Sedangkan iblis itu punya cita-cita su'ul khotimah itu orang. Dia mau kasih jadi orang semua meninggal su'ul khotimah.
Tahu-tahu ini hamba minta, Allah jaga dia, gak boleh. Ini meninggal gak boleh su'ul khatimah nih. Makanya Sayyidina Ali mengatakan khosama dhahra iblis. Dia menghancurkan punggungnya iblis dengan membaca doa tersebut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Lawannya su'ul khotimah. Husnul khotimah. Ya.